Banyak yang nanyain aku, gimana sih cara bikin prompt dengan karakter yang konsisten? Don't worry guys, aku punya tips seru buat kalian gimana cara bikin karakter yang konsisten di semua platform kayak gini. I am so happy to be able to come to this city. This has been my dream for a long time. Every corner of this city is so beautiful. I want to enjoy every second of it. This city really makes me feel alive. The beauty is amazing. Wah, looks challenging banget kan? Penasaran gimana cara buatnya? So welcome to Life Tech with Nirmala. Kali ini aku mau share ke kalian semua sebuah tips menarik yang seru banget untuk dibuat. Sebelumnya, aku sering banget nulis prompt, tapi hasil karakternya gak pernah konsisten. Padahal pengen banget karakternya bisa tetap solid dan gak kemana-mana. Pernah ngalamin hal yang sama kayak aku? Tenang Besti, aku punya jawabannya nih. Aku nemuin trik jitu yang gampang banget, tapi powerful. Untuk membuat prompt yang menghasilkan karakter konsisten di setiap generate-nya, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Pertama, adalah step terpenting yang harus diperhatikan. Gunakan referensi gambar untuk menentukan karakter yang akan digunakan dalam story. Kamu perlu menetapkan seperti apa karakter yang diinginkan dalam cerita yang akan dibuat. Kali ini, aku mau contohkan dengan karakterku sendiri. Misalnya, aku pilih referensi gambar yang kayak gini. Selanjutnya, di step kedua, gunakan prompt deskriptif di ChatGPT untuk membuat detail karakter dan pakaiannya. Ini bertujuan memperkaya deskripsi karakter yang kamu inginkan, serta menjaga konsisten dalam setiap generate-nya. Remember guys, semakin detail gambaran kamu tentang karakter tersebut, semakin mudah untuk membuat prompt yang solid. Sekarang aku mau masukkan prompt ini di ChatGPT. Di sini, semua deskripsi yang dibutuhkan karakter akan dijelaskan secara detail. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan deskripsi yang lebih mendalam tentang bagaimana karakter tersebut terlihat dan bisa membantu menjaga konsistensi dalam cerita atau narasi yang kamu buat. Setelah detail karakter dan pakaian terbentuk sesuai yang diinginkan, kita lanjut di step ketiga. Kamu tinggal kelompokkan tiap elemen karakter tersebut ke dalam kategori tertentu supaya bisa tahu elemen mana yang harus tetap sama dan mana yang bisa berubah di setiap generate-nya. Di sini, aku sudah punya template yang bisa kamu gunakan untuk format karakter detailnya, lengkap dengan story detail. Tetapkan elemen yang kamu inginkan di story sesuai template. Seperti style of the image, aku bikin fotografi karena aku mau bikin realistik. Karakter name-nya Nirmala. Karakter gender dan age-nya aku bikin a young woman 19 years old. Nah, untuk facial feature, skin tone, hairstyle, hair color, clothing upper and lower body, kamu bisa ikutin yang sudah kita generate tadi di ChatGPT ya. Nah, ini sudah aku copy dari ChatGPT tadi ke dalam format karakter detail yang sudah ada. Setelah template karakter detailnya lengkap, sekarang kita tinggal bikin aja story yang mau dibuat. Untuk story detailnya, kamu tinggal sesuaikan aja dengan cerita apa yang pengen dibuat. Now, story detailnya aku mau buat cerita tentang vacation ke Jepang. Background settingnya Hokkaido to Okinawa. Durasinya 15 detik dengan 3 scene masing-masing berdurasi 5 detik. Guideline ini berfungsi untuk mengintegrasikan semua informasi tentang karakter yang telah disusun menggunakan prompt ChatGPT untuk memperkaya narasi. Ya, awalnya memang terkesan ribet sih guys, tapi percaya deh, ini akan membantu kamu untuk mengenerate setiap story yang dibuat agar karakternya tetap sama seperti yang diinginkan. Semua elemen karakter dijamin tetap terjaga dengan baik. Setelah semua detail yang sudah terbentuk sesuai yang diinginkan, lengkap dengan guideline yang sudah ada, saatnya kita lanjut di step keempat. Kamu hanya perlu copy-paste template yang sudah dilengkapi tadi ke ChatGPT untuk mendapatkan prompt karakter dan story yang dibutuhkan untuk di-generate. Gak cuma image prompt aja loh yang didapat, kamu juga bisa kalau ingin menggunakan narasi dari ChatGPT ini untuk voice over dalam cerita. Nah, setelah prompt yang dibutuhkan lengkap sesuai jumlah scene yang kita inginkan,
saatnya kita prompt text to image. Di sini aku pakai Glyph Flux 1.1 Pro. Tapi kalian juga bisa kok gunakan text to image yang lainnya. Gimana? Udah sesuai kan dengan prompt yang diinginkan? Lalu lanjutkan hal yang sama di semua scene-nya ya. Semua karakternya konsisten banget ya guys. Dari mulai garis wajahnya, rambut, skin tone, sampai outfit yang digunakan semua scene-nya. Next step, karena aku pengen bikin story dengan karakter muka aku, kita lanjut face swap pakai wajah aku ya. Voila, sekarang karakternya udah pakai wajahku nih. Bisa dilihat, benar-benar mirip kan guys? Setelah semua gambar di face swap, aku adjust jadi 16:9. Karena gambar yang dihasilkan Glyph masih 1:1. Lalu di step terakhir ini, kamu bisa pindahkan ke image to video agar cerita yang diinginkan semakin terlihat hidup. Di sini aku pakai Minimax. Lanjutkan hal yang sama untuk tiap videonya di setiap scene-nya. Setelah itu, kamu bisa edit hingga membentuk satu cerita yang utuh. Let's play! Starting my adventure in the snowy landscapes of Hokkaido, where every moment feels like magic. Kyoto unfolds like a painting, with cherry blossoms framing paths of history. Ending my journey in Okinawa, soaking in the warmth and vibrant culture by the beach. Tiap karakternya benar-benar konsisten sesuai yang diinginkan. Semua bagian karakternya minim sekali perbedaannya. Keren! Saat genre, ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk bikin karakter lewat prompt, jangan berharap kita langsung dapat hasil yang konsisten. Sesuai ekspektasi ya. Terkadang setiap kali generate, hasilnya bisa saja sedikit berbeda karena ada banyak elemen yang mempengaruhi. So, saran aku sih meskipun udah punya gambaran jelas di kepala, proses untuk mencapai konsisten itu butuh beberapa kali penyesuaian. But it's normal guys. Kuncinya kita harus sering-sering exercise sampai dapat hasil yang kita mau. Jadi, sabar-sabar ya Besti. Gimana guys? Dengan step by step yang udah aku bikin tadi. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kamu bisa dapetin karakter yang konsisten di setiap genre dan langsung mulai bisa bikin cerita yang asik. Karena semua elemen sudah jelas dan terarah. So, sekarang udah tahu dong cara buat prompt dengan karakter konsisten sampai akhir. Kamu tinggal ngikutin alur yang udah ada, tambahin kreativitasmu. Dan voila, cerita dengan karakter yang kuat dan konsisten siap kamu hasilkan. Udah siap coba bikin cerita sendiri? Yuk share hasilnya dan ceritain pengalaman kamu ya. Because I believe AI will not eliminate humans, but rather humans who don't use AI will be eliminated. Jangan pernah berhenti belajar and keep growing ya. Thank you for watching.